Selamat siang GKI Padang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan bisa kita salam teman-teman di kiri kanan. Katakan haleluya. Atau sapa dia dengan ucapan yang memberkati dia. Selamat datang kepada kita semua di tempat ini. Dan selamat beribadah juga kepada semua umat Tuhan yang beribadah online di rumah. Dan pada hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari, di mana bulan Januari kita membahas tentang keajaiban dan mujizat. Sudah 2 minggu berturut-turut kita membahas tentang firman Tuhan ini, dan Tuhan berkata bahwa mujizat dan keajaiban akan ada selalu untuk kita. Kita yaitu orang yang berkenan di hadapannya, dan kita harus tetap mencari Tuhan, bukan mencari berkatnya tetapi mencari Tuhan, karena ketika kita mencari daripada Tuhan, berkat dan mujizat ataupun keajaiban akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, kita bersyukur ibadah keluarga berjalan dengan baik, diikuti oleh 26 jiwa, kaum bapak, kaum ibu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ibadah ini diadakan pada hari Kamis minggu ini, dan pada minggu ini juga kita mendapatkan berita bahagia. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eunike Yemima Sembiring. Selamat ulang tahun yang ke-23 tahun pada 25 Januari, tepatnya pada hari Selasa yang lalu. Sama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkatimu, dan minggu depan kita akan masuk kepada bulan Februari, minggu pertama di bulan Februari, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saat ini saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat renungan kita yang tertulis dalam Mazmur 111 ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sama-sama kita baca. Mazmur 111 ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tiada nama yang ajaib, namanya Yesus, amin. Katakan ke sebelahmu, nama Yesus adalah nama yang ajaib. Mari bersuka cita pada hari ini, karena dia akan menyatakan mujizat bagi setiap hati kita, amin. Hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib,
apapun yang terjadi, tak pernah berubah kasih-Mu. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis suara daku. Yesusku ajaib. Oh, sampai bumi berlalu dan habis suara daku. Yesusku ajaib bagi. Dan sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, Yesus ajaib. Haleluya Tuhan, sebab mujizat-Mu kami rasakan setiap hari. Amin. Nama-Mu Tuhan yang terindah, Nama-Mu ajaib, Nama-Mu berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau firman pada mulanya, bersama Maha Tinggi, wujud agung dalam manusia, telah nyata dalam Kristus. Oh, nama yang terindah, nama yang terindah, nama Yesus Kristus Raja. Nama yang terindah, tiada
ajaib Tuhan. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan. Kau Raja di atas segala raja, Yesus. Kau layak Tuhan untuk terima pujian. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, Kau ditinggikan, oh hanya Yesus, sebab Kau Raja, Kau yang bertahta, oh yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau layak, sebab Kau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus yang tak terkira Bapa di surga. Bahkan yang tak kami pikirkan sebelumnya Bapa surga, Engkau selalu memberikannya kepada kami Tuhan. Sehingga Bapa di surga kami mengucap syukur Tuhan, di mana ibadah keluarga yang
pada hari yang lalu Tuhan Yesus, hari Kamis yang lalu Bapa, dapat kami kerjakan dengan sukacita juga Tuhan Yesus. Kau yang melawat setiap kaum Bapa dan juga kaum Ibu Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman-Mu dari gembala sidang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bukan karena kuat dan gagah kami para pelayan yang sudah Bapa di surga bisa melayani ini Tuhan Yesus, namun karena Engkau Bapa di surga yang mengizinkan semua itu terjadi Tuhan Yesus, sehingga adanya perubahan Bapa di surga di setiap kami Bapa di surga yang mengikuti ibadah keluarga ini Tuhan. Dan biarlah Bapa di surga semakin bertumbuh, semakin bertahan, berkembang Tuhan Yesus, kedewasaan rohani di dalam ibadah keluarga ini juga Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan lewat kaum Bapa, kaum Ibu Bapa surga dalam ibadah keluarga hari Kamis yang lalu Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, yaitu di mana dapat bertemu dengan dosen pembimbing satu Bapa di surga, dan juga menerima revisi proposal penelitian Tuhan untuk adik-adik kami yang berkuliah Bapa. Terima kasih Bapa, Kau juga yang mencarikan Bapa surga semua kelancaran jalan keluar juga Bapa surga dalam perkuliahan adik-adik kami ini juga Tuhan Yesus. Biarlah Bapa surga tidak ada ke depannya juga Tuhan Yesus hati yang bimbang atau ragu Bapa di surga, ataupun mungkin Tuhan Yesus kendala-kendala yang berarti, karena ada Engkau Bapa di surga yang bersama-sama adik kami yang berkuliah ini juga Tuhan Yesus, untuk Bapa di surga melewati daripada persiapan kuliah ini Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, di mana buat kebaikan dan juga berkat Tuhan ada bagi para pelayan-pelayan juga Tuhan, dan juga ada saudara kami juga Eunike Tuhan yang genap berusia 23 tahun Bapa di surga tanggal 25 Januari yang lalu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapa, semua berkat, semua perlindungan, semua hikmat adalah daripada-Mu Tuhan, untuk saudara kami juga Bapa surga yang berulang tahun Tuhan, hati yang selalu bersukacita dan juga menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa surga menjadi milik saudara kami ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan semua penyertaan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua Bapa. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami mau berdoa Bapa di surga, yaitu untuk seluruh jemaat, biarlah semakin merindukan mukjizat Tuhan dapat terjadi di dalam keluarga Bapa surga. Baik yang pada saat ini yang mungkin ada hubungan mereka yang tidak harmonis, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak Bapak, baik adanya kepahitan, baik adanya yang tawar hati Tuhan, biarlah Engkau yang mengangkat itu semua Bapa di surga. Setiap keluarga Bapa surga dapat membuka hati pikiran mereka Tuhan Yesus, akan mendengarkan firman-Mu, memahami dan juga mengerjakan ya Tuhan, sehingga mukjizat yang nyata itu terjadi dalam setiap kami keluarga-keluarga yang ada Bapa, dan juga keluarnya Tuhan kami dapat menjadi berkat dan juga menjadi saksi-Mu saja atas mukjizat yang Kau berikan dalam keluarga kami Tuhan, dan juga dalam pekerjaan serta juga dalam pendidikan Tuhan Yesus. Kau yang juga Bapa surga menyertai Bapa di surga setiap pekerjaan yang kami lakukan, usaha apapun itu Tuhan Yesus, kami hanya mengandalkan-Mu saja Bapa di surga, dan juga dalam setiap juga Bapa di surga pendidikan juga Tuhan ada hikmat daripada-Mu juga Bapa, tidak ada kendala yang berarti. Meskipun ada Bapa di surga, kami yang selalu dapat mengandalkan-Mu, mengundang-Mu Tuhan untuk turut bekerja di dalam setiap pergumulan kami, baik dalam keluarga, pekerjaan dan juga pendidikan. Kami juga mau berdoa Bapa di surga untuk setiap jemaat tidak ada lalai di dalam menerapkan protokol kesehatan Tuhan, di mana kami sama-sama tahu Tuhan Yesus, di mana COVID-19 sedang meningkat Bapa di surga. Kami tidak mau lalai Tuhan, biarlah Engkau yang mengajari selalu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami dapat mendengarkan suara Roh Kudus akan apa saja yang kami kerjakan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami dapat mematuhi semua anjuran pemerintah, anjuran daripada semua tenaga-tenaga kesehatan yang ada Tuhan, sehingga kami pun tidak menjadi batu sandungan, kami pun tidak ada tertular COVID-19 Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi kami Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami dari segala macam sakit penyakit apapun itu Tuhan, dengan bilur-bilur darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami kepadamu, dengan seluruh tubuh kami kepadamu saja Bapa di surga. Dan kami satukan hati kami, segala macam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat, tinggalkan setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang merindukan mukjizat dalam nama Tuhan Yesus, tidak membuka hati, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau menjadi pelaku firman. Tinggalkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, tidak mau patuh terhadap protokol kesehatan. Tinggalkan daripada setiap umat Tuhan GKI Padang dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, serahkan kepadamu saja. Haleluya, amin.
layak untuk dimuliakan. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk kami tinggikan dan muliakan di tempat ini. Dan tidak ada nama lain selain Engkau Tuhan. Engkau tinggi dan Engkau mulia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah, berkumpul bersama-sama di tempat ini. Satu hati kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu membebaskan, melepaskan, dan hadirat-Mu melegakan Tuhan hati kami semua. Terima kasih Bapak buat waktu untuk beribadah. Dan terima kasih untuk kesempatan berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu secara fisik. Dan kami percaya bahwa melalui firman-Mu kami akan dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Firman Tuhan akan membukakan pikiran kami dan memberikan cara hidup yang lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Apapun masalah dan rintangan yang sedang kami hadapi, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sampai hari ini belum terjawab, sebentar kami mau letakkan, kami mau tanggalkan semua beban kami, dan dengan penuh keberanian kami mau masuk dalam tahta ruang kudus Allah. Karena kami percaya di sana ada pertolongan kami. Di sana ada kekuatan kami Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu saja. Kami buka hati kami rendahkan hati kami, dan kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus ambil alih semuanya. Roh Kudus bicaralah, sehingga firman-Mu tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi firman-Mu menjadikan rema dalam kehidupan kami, memberikan pewahyuan dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami pulang tidak dengan cara yang sama, tetapi dengan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhanlah yang memberkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat semua. Selamat siang dan selamat hari Minggu semuanya. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Dan ya boleh mungkin lihat kiri kanannya, berikan senyum yang baik melalui mata kita. Nah tentunya melalui pujian penyembahan senyum kita udah beda ya, ada yang sekarang sama yang tadi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena di dalam pujian ada kebebasan, ada kelepasan. Puji Tuhan. Nah ini adalah minggu yang terakhir bagi kita di bulan Januari, dan tema kita pada bulan Januari ini adalah mujizat dan keajaiban. Dan tentunya ada sekitar kurang lebih 3 minggu, 2-3 minggu kita membahas tema ini tentang mujizat dan keajaiban. Gembala Sidang melayani kita selama 2 minggu berturut-turut, ada yang hadir secara fisik, ada juga kita yang hadir secara online. Dan kita belajar bahwa hidup ini semuanya adalah berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Memang benar secara kasat mata kita yang menjalani kehidupan ini. Tetapi sebenarnya ada penulis kehidupan kita, ada pribadi yang tidak bisa kita lihat, tetapi dia bekerja di belakang kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk menghargai kehidupan ini. Nah, salah satu tanda kita menghargai kehidupan, ini yang kita pelajari kalau saya tidak salah 2 minggu yang lalu, bahwa tanda kita menghargai kehidupan kita adalah kita bersyukur dan kita juga bekerja keras dengan potensi yang kita punya. Doa ataupun ibadah kita tidak bisa menggantikan posisi kerja keras. Jadi kita perlu, sangat penting untuk berdoa dan beribadah, tapi pada waktu kita kembali kepada kehidupan kita semua, kita perlu untuk bekerja keras. Tidak cukup kita hanya berdoa lalu kemudian nilai ujian kita lalu menjadi baik. Tidak cukup kita hanya beribadah lalu kemudian usaha kita menjadi maju, omsetnya menjadi meningkat. Tidak, tapi kita perlu bekerja keras. Dan tidak berpangku tangan. Jadi setelah kita berdoa, kita masuk dalam kehidupan nyata kita dan kita perlu aktif untuk bekerja keras. Tanpa kita mengesampingkan doa dan ibadah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Percayalah bahwa mujizat dan keajaiban itu tidak pernah terlalu jauh dari kita. Dia selalu ada di sekitar kita.
dan tidak musim-musiman. Misalnya pada musim pandemi, mujizat dan keajaiban Tuhan itu liburan. Tidak. Tidak berarti pada waktu musim pancaroba, paceklik, lalu kemudian mujizat dan keajaiban Tuhan seolah-olah tidak ada di sana. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kita perlu tahu, mengerti lagi pengertian mengenai mujizat dan keajaiban. Dan mungkin sudah disampaikan oleh Gembala Sidang, namun saya mau mengulangi dan menambahkannya lagi bahwa mujizat saya ambil dari terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mujizat adalah suatu peristiwa ajaib yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Mujizat adalah suatu peristiwa ajaib yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Tidak bisa dijelaskan kenapa dia sembuh. Tidak bisa dijelaskan kenapa dia bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Tidak bisa dijelaskan kenapa dia bisa sukacita. Dan keajaiban adalah hal-hal besar atau hal-hal yang mengherankan. Apakah perbedaannya? Kalau mujizat, kita yang alami. Tapi kalau keajaiban itu terjadi di sekitar kita. Mujizat adalah hal-hal besar atau hal-hal yang supranatural yang kita alami. Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita bisa sukacita, itu hal yang supranatural loh. Banyak orang di tengah-tengah pandemi mereka pasti memilih untuk murung, bersedih. Mungkin bangun pagi mereka udah berkerut keningnya memikirkan, aduh hari ini apalagi ya ide saya ya, apalagi yang mau saya lakukan di usaha saya ya. Mungkin pas bangun pagi dia langsung suntuk memikirkan hari-harinya. Tapi bagi kita yang memiliki Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan ada, yang percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah ajaib, bukankah seharusnya kita bangun pagi dan kita bisa bersuka cita? Dan kalau ditanya kenapa kita suka cita, mungkin kita nggak bisa jelaskan. Itu adalah mujizat Bapak Ibu Saudara. Marilah kita berhenti mengkategorikan mujizat harus sesuatu hal yang fantastis sekali. Yang luar biasa sekali. Misalnya yang mati bangkit, kemudian yang lumpuh berjalan, kemudian yang miskin kaya. Ya, itu pun tergolong dalam mujizat. Tetapi tidak hanya itu saja. Tidak hanya itu saja. Kalau hari itu kita bisa dipertemukan dengan relasi yang baru, teman yang baru. Dan kalau hari itu kita bisa menangkap sebuah pelajaran yang biasanya kita nggak ngerti. Aduh, ribet sekali. Bahkan gurunya pun susah menjelaskannya sehingga makin ribet. Tapi pada hari itu kita bisa mengerti pelajaran itu pun mujizat. Itu pun mujizat. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, hari ini saya berikan judul firman Tuhan yaitu keluar dari kebuntuan. Mengambil dari kitab yang sama yang kita pelajari pada ibadah pertama. Mari kita lihat dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Dalam perjalanan kita menerima janji Tuhan, dalam perjalanan kita menerima janji Tuhan, bukan berarti kita melewati jalan yang mulus-mulus saja. Bisa Anda mengerti ya, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita melewati jalan yang mandet ataupun stuck. Kejadian ini pun dialami oleh Abraham. Ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari tanah kelahirannya, dia pergi ke suatu tempat yang Tuhan belum katakan kemana. Dan ada dua janji Tuhan tadi pagi sampaikan Ibu Gembala Sidang. Yang pertama janjinya adalah menjanjikan keturunan yang banyak. Dan yang kedua menjanjikan bahwa semua bangsa akan diberkati melalui Abraham. Janji pertama mengenai keturunan sampai Kejadian 15 belum digenapi. Dan Abraham mengalami suatu kondisi stuck ataupun buntu. Mari kita baca sama-sama Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram,
akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Berbeda pada waktu Kejadian 12, kalau saudara bisa melihatnya. Pada waktu Allah memanggil Abram keluar, Abram langsung percaya. Tidak ada sanggahan, tidak ada negosiasi antara Abram dengan Tuhan pada waktu itu. Tapi pada Kejadian 15, Abram tidak langsung percaya. Abram tidak langsung percaya. Tentu ada pertanyaan, kenapa Abram tidak langsung percaya, bukan? Itu pertanyaannya kan? Karena awalnya dia selalu berkata, oke Tuhan, let's go. Let's do it. Tapi ketika Kejadian 15, Abram menjadi ragu. Dan dia bahkan bernegosiasi dengan Tuhan. Sudahlah Tuhan, bukan dari keturunanku. Sekarang ada Eliezer orang Damsyik itu. Biar dia aja yang menjadi ahli warisku. Beda sekali responnya. Kenapa itu terjadi? Karena Abram melewati yang namanya kehidupan. Di dalam perjalanannya dari Kejadian 12 sampai Kejadian 15, tentu tidak mulus. Tidak mulus. Dan tidak mudah. Sehingga membuat Abram menjadi mempertanyakan, benarkah janji itu akan digenapi? Dalam Kejadian 15 kalau kita lihat, ada 3 kondisi yang terjadi. Yang pertama, Abram ragu dengan janji itu. Masih bisa terjadi apa tidak? Yang kedua, kondisi yang kedua adalah Abram membeberkan fakta-fakta yang terjadi. Saudara bisa lihat dari ayat 2 dan ayat 3. Dia katakan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Apakah dia sudah meninggal? Belum. Tetapi Abram menjadi ragu. Apakah sebelum saya meninggal, apakah janji yang pertama ini akan kejadian bagi saya? Dan kemudian ayat 3 berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Abram berbicara fakta atau berbicara kebohongan? Berbicara fakta. Bahwa Tuhan bukan tidak, melainkan belum memberikan. It's a really different word. Not yet and not. Tuhan bukan tidak memberikan dia keturunan, tetapi Tuhan belum memberikan dia keturunan. Dan Abraham mengungkapkan fakta itu kepada Tuhan. Dia tidak bohong. Dan kemudian yang ketiga, kondisi yang terjadi adalah Abraham bahkan mengambil keputusan berbeda dengan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah bahwa dari rahim Sarah akan lahir seorang anak bagi Abraham yang akan menjadi ahli waris. Kalau bicara ahli waris berarti anak itu haruslah laki-laki. Seperti Tuhan menjanjikan seorang anak kandung laki-laki bagi Abraham. Tapi karena perjalanan yang dilalui Abraham, Bapak Ibu Saudara, kondisi yang ketiga Abraham membuat sebuah keputusan yang berbeda dengan janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa kondisi ini pernah kita hadapi. Saya pernah hadapi,
Jemaat juga yang hadir pun pasti pernah menghadapinya. Di mana kita ragu akan janji Tuhan. Lalu kemudian kita mulai membeberkan fakta-fakta yang kita lihat dengan mata kita. Dan kita nggak bohong dengan fakta itu. Memang faktanya terjadi. Dan kemudian yang ketiga, kita mulai mengambil sebuah keputusan. Pasti pernah mengalami ya. Kita ambil keputusan yang beda dengan hatinya Tuhan. Ketika kondisi ini terjadi, karena Abraham mengalami sebuah pikiran yang buntu. Atau suatu pikiran yang stuck. Sehingga ia tidak langsung mempercayai janji Tuhan lagi. Pikiran buntu. Siapa yang pikirannya pernah buntu? Coba lihat kiri kanannya. Kamu pernah gak sih pikirannya buntu? Mungkin ada yang dari dalam maskernya bilang gini, ini lagi bro, ini lagi sedang. Gak usah ditanya juga, ini lagi sedang. Karena dalam masker jadi gak gitu nampak kan, cuma matanya tetap tersenyum. Ya. Pikiran yang buntu, atau pikiran yang stuck, being stuck. Kondisi ini pasti terjadi bagi kita selama kita hidup. Gak ada orang hidup yang tidak pernah stuck. Bahkan orang gila pun mereka gila karena stuck. Nah, mereka mengambil jalan yang berbeda dengan orang lainnya. Ini pasti pernah kita alami. Apa kata firman Tuhan mengenai pikiran yang buntu? Yakobus 1 ayat 7-8. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yakobus 1 ayat 7-8. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab Tuhan. Pikiran yang buntu seringkali terjadi bukan karena masalahnya terlalu banyak. Ya memang masalah banyak bisa bikin buntu, tapi seringkali alasan-alasan rutin kenapa pikiran kita buntu bukan karena masalahnya terlalu banyak, tetapi karena apa yang kita harapkan beda dengan apa yang terjadi. Sehingga kita merasa bahwa faktanya nggak sesuai dengan janji Tuhan. Nah, karena terjadi berulang kali, memiliki kesempatan membuat pikiran kita menjadi stuck, menjadi buntu. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 7-8 mengatakan apa yang terjadi kalau kita merasakan buntu. Yang pertama, kita nggak bisa memutuskan apakah kita akan percaya Tuhan atau tidak. Yang kedua, kalau kita buntu, pikiran kita akan berubah-ubah. Pendirian kita akan berubah-ubah. Kita nggak bisa memikirkan dengan jelas, dengan clear. Yang ketiga, apa yang terjadi? Kita nggak bisa maju. Kita akan berhenti karena stuck, karena buntu. Sehingga kita ragu maju apa mundur. Karena kita ragu untuk maju akan mundur, akhirnya kita menjadi diam, tidak bergerak sama sekali. Yang keempat, apa yang terjadi kalau kita buntu? Apa yang dilakukan kemungkinan besar, atau apa yang didoakan, apa yang didoakan kemungkinan besar tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Karena adanya keraguan. Doa orang yang ragu-ragu tidak akan dijawab. 4 kondisi ini yang terjadi kalau kita sedang buntu, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa putuskan mau percaya Tuhan atau tidak. Dan pikiran kita akan selalu berubah-ubah, kadang happy, kadang sedih, kadang melamun gitu. Dan kalau kita buntu, apa yang kita doakan gak bisa dijawab, gak akan dijawab. Karena ketika kita berdoa kita ragu, Tuhan bakal jawab gak sih doa ini? Yakobus 4 ayat 8, dalam terjemahan sederhana Indonesia juga berkata seperti ini. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Hai kamu yang berdosa,
bersihkanlah tanganmu dari perbuatan jahat. Dan kamu yang mendua hati, murnikanlah hatimu. Pilihlah satu saja, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Allah tidak suka orang yang mendua hati. Dengan jelas Alkitab berkata bahwa Allah tidak suka orang yang mendua hati. Mendua hati berasal dari pikiran yang buntu. Kalau kita stuck, maka kita akan menjadi mendua. Artinya nggak bisa mutusin yang mana, yang tadi sudah kita bahas 4 poin tadi. Dan ketika kita hidup dalam mendua hati, Tuhan nggak suka. Bahkan Wahyu berkata alangkah baiknya kalau engkau panas atau dingin. Karena ketika kita suam kuku, Tuhan akan memuntahkan kita. Tuhan nggak suka kalau kita hidup mendua. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan mau kita hidup memilih. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana cara kita mendekat kepada Tuhan? Yang pertama, hidup kita, tubuh kita harus bersih dari perbuatan jahat. Yang kedua, hati kita mesti murni. Apa artinya? Hati yang tidak mendua. Kalau hidup kita masih intens atau masih terus-menerus jatuh ke dalam perbuatan jahat, jatuh ke dalam perbuatan dosa, kita nggak bisa mendekat kepada Tuhan. Dan kalau hati kita mendua, kalau hati kita ragu, kalau pikiran kita terus-terusan buntu, kita nggak bisa mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu jauh. Padahal Dia selalu berada di tempat yang sama. Dan tidak pernah terlalu jauh. Bahkan Alkitab berkata bahwa Dia hanya sejauh doa kita. Mengapa kita perlu mendekat kepada Tuhan? Karena hanya orang yang mendekat kepada Tuhan yang bisa percaya kepada Tuhan. Hanya orang yang dekat kepada Tuhan yang mampu mempercayai Tuhan. Lalu mengapa Tuhan rindu kita mempercayai Dia? Karena percaya adalah kunci utama menerima mujizat dan keajaiban. Karena percaya adalah kunci utama, the main key untuk menerima mujizat dan keajaiban. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, kalau kita nggak dekat kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi hal baik dalam hidup kita akan rasa itu karena kita. Bukan karena Tuhan. Kalau kemudian IP kita baik, nilai kita baik, kita naik kelas, kita lulus, kita diterima di perguruan tinggi yang baik, kita diterima di SMA yang baik, di SMP yang baik. Tapi kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan yang bekerja, dan kalau kita nggak bisa dekat dengan Tuhan, kita akan bilang, itu semua karena saya. Bahkan walaupun kita disembuhkan, bahkan walaupun perekonomian kita dicukupkan, bahkan walaupun perekonomian kita dipulihkan, dibangkitkan, tapi kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, kita akan bilang itu semua karena saya, bukan karena Tuhan. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, bagi mereka yang bisa mendekat kepada Tuhan, bahkan dalam posisi sulit sekalipun, mereka bisa melihat mujizat dan keajaiban masih berlangsung. Amin. Bahkan dalam posisi terjepit sekalipun, Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, di dalam posisi itu, kita punya celah melihat bahwa mujizat itu masih berlangsung. Markus 11 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sekali lagi bahwa percaya adalah kunci utama untuk menerima mujizat dan keajaiban dari Tuhan.
Itu sebabnya Allah mau menolong kita untuk mempercayai Dia. Tuhan gak paksa kita loh untuk percaya kepada Dia. Justru Tuhan menolong kita untuk bisa mampu mempercayai Dia. Ketika Allah datang kepada Abraham, bukan untuk membuli Abraham, bukan untuk menghakimi Abraham, bukan untuk menekan Abraham, memberikan another pressure kepada Abraham. Tapi Dia datang untuk membantu Abraham percaya kepada Dia. Karena sampai Kejadian 15, Abraham belum menerima janji itu. Jadi Allah datang untuk membantu Abraham percaya kepada Allah. Dan hal itu juga yang Allah lakukan bagi kita semua, orang-orang yang diselamatkan. Setiap hari Allah membantu kita untuk percaya kepada Dia. Amin. Untuk mempercayai apa? Untuk mempercayai bahwa pertolongan kita tidak pernah terlambat. Justru pertolongan Allah datang saat fakta yang terjadi tidak seperti yang Tuhan janjikan. Justru di kala itulah pertolongan itu datang. Sama seperti yang Allah lakukan kepada Abraham saat ia mulai mendua hati akan janji Tuhan. Sekali lagi dalam Kejadian 15 ayat 5. Kita baca sama-sama. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Allah datang dan mau membantu Abram untuk kembali percaya kepada Dia. Allah datang untuk menuntaskan pikiran buntu yang sedang dialami Abraham. Dan the same thing, hal yang sama Allah lakukan bagi kita. Pada hari ini. Bahwa Allah datang bukan buat pikiran kita makin buntu, tetapi supaya membebaskan kita dari kebuntuan. Sama-sama katakan kiri kanan kita, membebaskan kita dari kebuntuan. Apa yang bisa kita pelajari dari Abraham? Ada 3 hal. Bagaimana Allah membantu Abraham keluar dari kebuntuannya. Yang pertama, ketika Abraham berbicara dengan Tuhan dalam penglihatan itu, Abraham sedang berada dalam kemahnya. Ayat 5 Tuhan katakan seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini maksud saya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Artinya Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya. Itu hal yang jauh kali kah? Kemah dengan luar? Misalnya dia harus berjalan 1000 langkah untuk keluar gitu. Ya kita memang tidak tahu ukuran pasti kemah pada waktu itu. Tapi kemah dengan ruang ibadah pada waktu itu berbeda jauh. Ruang ibadah gede. Tetapi kemah itu biasanya disesuaikan dengan ukuran keluarga mereka. Apakah Abraham perlu melangkah 1000 langkah keluar untuk keluar dari kemahnya? Enggak. Abraham cuma perlu beberapa langkah untuk keluar dari kemahnya, bukan? Ya, oke. Dan ketika itu Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya. Kemah, tentu ada hal yang mau Alkitab sampaikan kepada kita. Apa sih arti kemah tersebut? Kalau kita lihat pada waktu pandemi ini, beberapa berita, saya mengutip beberapa berita, salah satunya dari BBC News, bahwa ternyata angka perceraian atau angka dan juga angka konflik di dalam rumah tangga meningkat selama pandemi. Meningkat selama pandemi. Dan bahkan retaknya hubungan keluarga pun meningkat selama pandemi. Lalu beberapa ahli mulai berpendapat, kenapa? Apakah virus itu menginfeksi hubungan keluarga? Tidak, dia kan ke saluran pernafasan, bukan ke hubungan keluarga. Tidak, bukan itu maksud saya Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa hubungannya menjadi retak? Karena kebanyakan kita selama pandemi memang dianjurkan untuk stay in home, untuk di dalam rumah. Apalagi pada waktu sedang parah-parahnya beberapa waktu yang lalu, kita dianjurkan untuk tetap berada di dalam rumah. Akhirnya karena berada dalam rumah,
segala kekurangan nampak bukan? Segala kekurangan cara masak, kekurangan cara nyuci. Dan apalagi penyebabnya? Karena yang dijumpai itu-itu aja. Yang biasanya bangun pagi, sarapan, lalu kemudian pergi kerja atau pergi sekolah, lalu sore jumpa. Tetapi karena banyak dalam rumah, bisa dikatakan 24 jam, dia aja yang dijumpai. Sehingga kekurangan menjadi kelihatan. Ya sekali mungkin gak berefek. Tapi kalau 4, 5, 6, 7 kali, 10 kali, 20 kali, berefek gak? Pasti berefek, Bapak Ibu Saudara. Pasti berefek. Dan ada satu teori lagi dalam teori psikiatri yang mengatakan seseorang yang sedang di dalam permasalahan atau katakan mereka yang sedang depresi akan semakin meningkat tingkat depresinya ketika berada dalam ruangan. Karena maksudnya bukan teori, tetapi ketika dalam ruangan pikiran kita ini echoing, memantul. Sama seperti kalau misalnya kita dalam lift. Bagi orang-orang yang takut dalam lift, pasti semua pikiran akan muncul dalam lift. Bagaimana kalau lift ini terkunci, jatuh, mati lampu, dan sebagainya. Bahkan bagi mereka pun yang tidak takut dalam lift, segala pikiran bisa muncul. Apalagi bagi mereka yang sedang dalam trouble, dalam masalah, pikiran kita semakin echoing, semakin menggema di dalam sebuah ruangan. Hal yang sama pun dihadapi oleh Abram. Ketika dia dalam kemahnya, dia mulai melihat, cuma aku dan Sarah, anaknya belum nongol. Ya enggak sih? Dia mulai lihat, anaknya mana? Lalu dia ingat, lah Tuhan kan sudah janji, kok belum ada ya? Ketika dia sedang dalam kemahnya, mungkin muncul pikiran, aduh kau sudah tua, lihat kau sudah tua. Dan persentase kamu untuk punya anak is almost zero, hampir nol. Dan mungkin gak sekali, tetapi karena di dalam kemah, pikiran itu terus berkecamuk dalam pikirannya. Dan bahkan mungkin dinding kemahnya seperti memantulkan pemikiran itu. Sehingga dia katakan, ya, kan udah tua, gak mungkin lagi. Dan akhirnya dia membuat keputusan yang salah. Di mana, okelah Tuhan, kalaupun gak dari keturunanku, di sini ada Eliezer, ada hambaku orang Damsyik itu. Itu sebabnya hal yang pertama yang Tuhan lakukan kepada Abram adalah Allah memanggil Abram atau menarik Abram keluar dari kemahnya. Mazmur 33 ayat 3 berkata seperti ini. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Saudara yang terkasih, kita masing-masing memiliki kemah kita, comfort zone-nya kita, tempat ternyamannya kita. Tapi hari ini marilah sadari bahwa comfort zone-nya kita, tempat nyamannya kita, justru itu yang bisa menjadi akar dari kebuntuan kita. Simple thing aja, hal yang sepele. Kemah itu bisa mengartikan rutinitas kita. Abraham kan setiap kali pulang pasti dia ke kemahnya kan. Nah, kita pun memiliki rutinitas harian. Cobalah mulai hari ini keluar dari rutinitas-rutinitas yang menjemukan. Simple thing aja yang bisa kita lakukan. Cobalah keluar dari rutinitas yang membuat pikiran kita stuck. Sama seperti yang dikatakan Mazmur 33. Bahwa Tuhan suka akan sesuatu hal yang baru. Tuhan tidak ingin kita melakukan itu aja. Tuhan suka kalau anak-anaknya kreatif. Sangat suka, karena Tuhan kita kreatif. Hari pertama dia menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6. Allah kita kreatif. Bukankah kita ciptaannya mewarisi kreativitas itu?
justru dengan melakukan hal-hal yang baru, itu membuat kehidupan kekristenan kita menjadi lebih berwarna. Menjadi lebih menarik untuk dihidupin. Contoh, apa rutinitas yang membuat kita jemu? Misalnya selama ini kita suka tidur terlalu lama, tidur terlalu larut, begadang. Nggak jelas ngapain begadang. Ada yang mungkin menghayal, atau ada yang mungkin baca Undang-Undang 45 kali, atau baca Pancasila berulang-ulang, atau ada yang mungkin begadang untuk game, atau bergadang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting lah misalnya. Dan kita menyadari bahwa dengan itu, besok pagi kita bangun gak segar. Nah kenapa gak kita coba untuk tidur lebih awal? Sehingga besok pagi kita bangun lebih segar dan mulailah rasakan perbedaannya. Nah kalau kita takut untuk membina hubungan dengan teman-teman yang baru, ayo coba keluar dan bina pertemanan, say hi, say hello dengan orang-orang baru. Beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta kurang lebih 8 hari selama di sana dan saya bertemu banyak orang baru. Saya orang yang tidak terlalu mudah untuk bergaul dengan orang baru. Sama seperti yang saya pernah ceritakan pada waktu khotbah beberapa minggu yang lalu, bahwa seringkali saya punya pemikiran bahwa orang ini tidak akan menjadi teman yang baik. Karena itu pengalaman saya selama saya kuliah dulu. Dan kemudian saya jumpa banyak orang baru. Sulit bagi saya untuk percaya. Setiap kali mereka berbuat baik, pikiran saya langsung begini, dia baik kenapa? Pasti ada maunya. Apalagi kalau sudah makin sering berbuat baik, saya mulai bertanya-tanya, ada apa ini? Apakah ada udang di balik batu? Nggak ketemu udangnya sih pas saya cari. Selama 8 hari saya belajar untuk membuka diri untuk berteman dengan orang-orang baru. Belajar untuk mengenal, walaupun mereka tidak saya sukai pada waktu pertama kali berjumpa. Dan itu menyegarkan ternyata. Belajar dengan orang yang baru ternyata menyegarkan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah kalau selama ini kita lebih sibuk dengan dunia virtual kita, sibuk dengan dunia maya kita, ayo coba keluar dari sana. Ini bukan tentang salah dan benar ya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau setiap hari kita lebih sering berinteraksi dengan dunia virtual kita, coba untuk berinteraksi secara nyata. Itu pun akan menyegarkan kita. Nah kalau selama ini kita jarang beraktivitas di luar ruangan, jarang kena matahari, jarang untuk berolahraga, bangun pagi masuk kantor, bangun pagi masuk kelas. Cobalah, ada yang mulai saling lihat-lihatan. Cobalah untuk keluar. Ya karena matahari sendiri itu meningkatkan vitamin D kita. Dan matahari pun menginduksi serotonin level kita. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara. Apakah Abraham perlu melangkah jauh keluar dari kemahnya? Dia harus melangkah banyak enggak? Enggak. Kemah itu enggak hanya begitu besar. Demikian juga. Kita enggak usah terlalu mikirkan, aduh aku harus begini baru aku fresh. Aku harus begini baru pikiran. Enggak. Pemecah kebuntuan itu kadang cuma berjarak selangkah dari kita. Tapi kalau kita enggan keluar dari rutinitas itu, kita nyaman sekali dengan rutinitas itu, Tuhan pun gak bisa buat apa-apa. Tuhan pun gak bisa buat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin hal sepele lainnya. Mungkin selama ini kita gak pernah makan sayur, kita selalu yang lemak-lemak saja, kalau gak daging gak makan, kalau gak daging merajuk misalnya gitu. Ya cobalah makan sayur, buah. Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang dekat dengan kita untuk kita menemukan mujizat dan keajaibannya, bukan? Amin. Cobalah melangkah, walaupun itu cuma satu langkah. Ubah apa yang menjemukan, rutinitas-rutinitas yang menjemukan, ubah. Kalau selama ini kita selalu berdoa, Tuhan tambahkanlah gajiku, tambahkanlah ini. Tapi kita gak pernah catat keuangan kita. Kita gak pernah review, kita gak pernah reevaluasi. Kemana aja sih bocornya? Tapi setiap bulan kita doakan, Tuhan gajiku kurang, Tuhan tambahin lagi dong gajinya. Padahal Tuhan, mungkin Roh Kudus sudah bilang, mungkin Roh Kudus sudah katakan kepada kita, hey bro, lu buat catatan dong pengeluarannya. Tapi kita terus menangis, Tuhan uangnya gak cukup, gajinya gak cukup. Padahal kalau kita buat catatannya, kita bisa lihat dari mana kebocoran itu terjadi. Dan itu hanya selangkah.
dari kita. Mujizat dan keajaiban gak terlalu jauh Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 5. Setelah Allah membawa Abraham keluar, lalu kemudian Allah berkata, cobalah lihat ke atas, cobalah lihat ke langit. Kalau kita bicara kemah itu 3 dimensi. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Tapi setinggi-tingginya kemah, apakah setinggi langit? Kemah apa ya setinggi langit ya? Ya, setinggi-tingginya kemah pasti memiliki batasan, bukan? Itu sebabnya Allah katakan kepada Abraham, lihatlah ke langit. Lihatlah melampaui keterbatasanmu. Allah mengatakan kepada Abraham, kalau pikiranmu hanya setinggi kemahmu, engkau tidak akan menerima janji itu. Dan Allah tidak mau Abraham memiliki pikiran yang terbatas. Karena Abraham tidak bisa menerima janji Allah dengan keterbatasan pemikiran itu. Allah mau, Bapak Ibu Saudara, pemikiran kita melebihi keterbatasan kita. Sehingga kita dapat menerima mujizat dan keajaiban. Kalau kita lihat bagaimana Yesus melakukan mujizat dan keajaiban, selalu dengan hal-hal yang di luar keterbatasan. Ketika seorang wanita perdarahan menyentuh jubah Yesus, Yesus tidak langsung menginterogasi dia, kenapa kau sentuh, kenapa ini, apa perdarahanmu, sudah berapa tahun kau perdarahan, tidak. Ketika Yesus merasakan ada energi yang keluar dari tubuhnya, dia cuma katakan, pergilah, engkau sudah sembuh. Ketika ada seorang lumpuh yang memanggil Yesus, seorang buta, seorang lumpuh yang memanggil Yesus, Yesus cuma katakan, bangunlah dan berjalanlah. Apakah orang lumpuh bisa bangun dan berjalan? Enggak mungkin, dia aja lumpuh, bagaimana caranya dia bangun dan berjalan? Kata bangun dan berjalan adalah nubuatan Tuhan untuk memecahkan kebuntuan pemikirannya. Supaya dia pikirkan dulu dia bisa berjalan, baru kemudian mujizat itu terjadi. Tuhan mau kita melihat ke langit Bapak Ibu Saudara. Jauh lebih tinggi daripada keterbatasan kita. Jauh lebih tinggi daripada pandemi yang sedang terjadi. Fakta ini, situasi ini, circumstances ini akan terus terjadi. Sekarang berita yang kita lihat ada Omikron yang sedang meningkat. Kita nggak tahu varian apa lagi yang akan terjadi. Kita nggak tahu wabah apa lagi yang akan terjadi. Tuhan bukan tidak berkuasa untuk menghentikan pandemi itu, tidak. Tetapi dalam pandemi ini kita anak-anak Tuhan bisa belajar untuk keluar dari keterbatasan itu. Keluar dari keterbatasan itu. Simple thing, hal sepele. Mungkin kita sudah terbiasa dengan online service. Kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang online. Jangan biarkan itu mengurangi kehangatan kita untuk bertemu satu dengan yang lain. Jangan biarkan ketakutan kita, keterbatasan kita menghalangi mujizat itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan lihatlah ke langit. Lihatlah ke langit. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca sama-sama Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lebih dari sekedar menerima janji Allah, Allah lebih merindukan kita mengenal pribadinya. Itu sebabnya Allah meminta Abraham melihat ke langit. Ketika Abraham berada dalam kemahnya, dia lihat mujizat belum terjadi. Dia lihat janji itu belum digenapi.
Lalu Allah bawa dia keluar dan kemudian suruh lihat ke langit. Allah mau katakan, jangan karena mujizat itu belum terjadi, seolah-olah Allah tidak bekerja. Tuhan katakan, lihat ke langit. Lihat betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, dan betapa tingginya kasih Kristus itu. Jangan biarkan kemah kita, jangan biarkan kondisi kita membuat kita gagal memahami kasih Allah yang begitu sayang sama kita. Kita diselamatkan oleh darahnya, itu adalah bukti kasihnya. Dan ini yang didoakan Paulus pada kitab Efesus. Supaya semua orang-orang kudus bisa memahami betapa dalam, panjang, lebar, dan tinggi kasih Allah. Sebelum kita mengalami mujizat dan keajaiban, yang lebih Allah inginkan kita mengenal kasih-Nya. Karena hanya mengenal kasih Allah, dengan mengenal kasih Allah, kita bisa mengalahkan keterbatasan kita. Yang ketiga, setelah Allah membawa Abraham keluar dan melihat ke langit, lalu apa yang dikatakan Allah? Coba hitung bintang-bintang. Siapa yang bisa menghitung bintang? Nah, mungkin kalau usahanya keras, pasti bintang bisa terhitung ya. Saya rasa pasti. Apalagi dengan kecanggihan teknologi hari ini, ada teleskop, dan kemudian pasti ada alat-alat yang canggih. Bintang pasti bisa dihitung. Mungkin dengan kerja keras, ya kan? Ya, menghitung bintang gak sama dengan menghitung korek api ya. Korek api mudah, tapi bintang pasti lebih sulit. Tapi setelah saya perhatikan Kejadian 15, ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Kejadian 15 ayat 12. Tadi yang kita baca Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Sekarang ayat 12. Dikatakan begini. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Menjelang apa? Menjelang matahari terbenam. Artinya menjelang malam. Ini ayat 12. Kemungkinan besar berarti ayat 1 sampai 6 ditulis pada waktu siang. Pada waktu siang. Setuju Bapak Ibu Saudara? Karena ayat 12 berkata menjelang matahari terbenam. Dan sebelumnya Allah sudah menampakkan penglihatan. Artinya penglihatan itu terjadi ketika hari sedang siang. Allah katakan apa? Lihat ke langit, hitung. Menghitung bintang di siang bolong. Menghitung bintang di malam hari kemungkinan besar bisa dengan kecanggihan-kecanggihan alat. Tapi menghitung bintang di siang hari, who can? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menghitung bintang di siang hari? Lebih dari sekedar usaha dan kerja keras. Allah mau katakan kepada Abraham, yang Allah mau katakan adalah iman. Iman. Walaupun bintang itu belum tampak. Apakah bintang tampak di siang hari? Tidak. Mungkin bulan ada yang tampak di siang hari. Tapi bintang gak pernah menunjukkan wujudnya di siang hari. Lalu Allah katakan, coba lihat. Apa yang mau dihitung Abraham? Gak ada bintang pada waktu itu. Iman, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman membawa kita berkenan kepada Allah. Dan iman membuat kita menerima upah yang dijanjikan Allah. Amin. Itu yang Allah sampaikan kepada Abraham. Iman. Bagaimana mungkin menghitung bintang di siang hari? Butuh lebih dari usaha dan kerja keras. Allah menginginkan kita punya iman dalam hati kita.
Bagaimana mungkin kita mendekat kepada Allah kalau kita nggak berkenan di hadapannya? Iman membuat kita berkenan. Nah, apa gunanya kita bersusah-susah untuk melayani, beribadah, berdoa? Kalau akhirnya kita nggak menerima upah kita, karena kita nggak punya iman. Karena iman membuat kita menerima upah yang sudah dijanjikan itu. Hitunglah bintang-bintang. Milikilah iman. Ibrani 4 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, hendaklah kita menghadap tahta Allah tanpa rasa takut. Karena Dia menerima kita dengan kebaikan hatinya. Pada saat kita memerlukan pertolongan, Allah akan berbelas kasih dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Iman mengalahkan ketakutan. Tanpa iman kita nggak bisa menghadap kepada Tuhan. Dan kalau kita nggak bisa menghadap kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa punya hubungan dengan Dia? Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita percaya bahwa Dia bekerja? Dan kalau kita tidak percaya bahwa Dia tidak bekerja, bagaimana mungkin kita menerima mujizat dan keajaiban? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Amin. Marilah kita lepas dari kebuntuan. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Marilah kita keluar dari kebuntuan. Keluarlah dari kemah kita. Keluarlah dari rutinitas-rutinitas yang menjemukan. Itu gak terlalu jauh. Lihatlah ke langit. Artinya lihatlah kasih Allah. Begitulah tingginya kasih Allah. Begitulah tingginya cintanya kepada kita. Bukan berarti kalau mujizatnya belum terjadi, lalu seolah-olah Allah berhenti mengerjakan keajaiban. Allah kita terus bekerja mengerjakan keajaiban. Namun belajarlah mengenal kasih itu. Kasih yang begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar. Dan kemudian hitunglah bintang-bintang. Milikilah iman. Iman untuk melihat keajaiban itu bahkan sebelum dia tampak. Marilah kita terus menghadap Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dan ketika kita datang, datanglah dengan iman. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah sumber pertolongan. Dia berbelas kasihan kepada kita. Dan pertolongan kita tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit, berdiri, dan marilah kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami pengertian yang baru pada siang ini mengenai firman-Mu. Bagaimana supaya kami semua keluar dari kebuntuan. Tuhan, sempurnakanlah firman ini sehingga firman ini menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi kami yang sudah menerimanya. Apa yang telah masing-masing pribadi catat, kami ulang kembali, kami baca lagi. Supaya ketika kami sedang mengalami kebuntuan, kami akan dikuatkan dan kami menemukan jalan keluar dari kebuntuan yang sedang kami alami. Terima kasih buat contoh yang Kau berikan melalui Abraham. Bagaimana Engkau membawa dia keluar dari kemah, melihat ke langit dan menghitung bintang-bintang. Tuhan, biarlah hati seperti itu juga menjadi hati kami. Hati yang percaya kepadamu, hati yang beriman kepadamu. Engkau Allah sumber mujizat dan keajaiban. Bukakan mata kami untuk melihat bahwa Engkau terus bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja. Bahwa di sekeliling kami ada banyak keajaiban-keajaiban yang sedang terjadi. Jangan biarkan kami menjadi ego dan tinggi hati, sehingga merasa bahwa apa yang kami terima semuanya karena kami dan bukan karena Tuhan. Tuhan, redahkanlah hati kami, supaya kami bisa melihat keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bawa kami setiap hari melalui persoalan yang sedang terjadi. Bawa kami untuk mengenal kasih-Mu. Kasih yang begitu dalam, begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi.
bahkan melebihi mujizat dan keajaiban itu sendiri. Kasih-Mu Tuhan, sayang-Mu kepada kami. Ajari kami untuk memahaminya dan hidup di dalam itu. Ajari kami untuk berdiam diri di dalam kasih-Mu Tuhan. Ajari kami untuk merasakan tenang dan damai di dalam cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman ini, baik yang disampaikan tadi ibadah pertama oleh Gembala Sidang, maupun yang juga saya sampaikan pada ibadah kedua. Kau sempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi persembahan kami. Kami datang dan kami bawa yang terbaik Tuhan. Yang terbaik yang kami bawa, bukan yang sisa, bukan yang setengah-setengah, bukan juga yang kurang-kurang, tetapi yang paling baik kami bawa kepadamu. Karena kami mau belajar menghargai mujizat dan keajaiban yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Berkatilah apa yang tinggal, biarlah yang sisa ini pun dapat kami pergunakan dengan baik. Beri kami hikmat dalam memanajemen keuangan kami dengan benar. Supaya apa yang sisa benar-benar dicukupkan sampai berkelimpahan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, sekolah, apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ibadah kami sudah selesai. Kami akan pulang dengan damai sejahtera. Bapak berkatilah semua yang sudah melayani pada hari ini, baik dari keluarga Gembala, Gembala Sidang, dan juga Tuhan semua full timer dan semua para leaders yang melayani, para hamba-hambamu yang melayani, tim present worship, bahkan tim usher, baik juga tim pendoa, multimedia, semua yang bergerak Tuhan bagi ibadah ini supaya ibadah ini bisa terjadi. Tuhan berkatilah mereka, kuatkan mereka lebih dan lebih lagi supaya mereka tetap dengan serius dan tetap semangat melayani-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Tuhan yang mengerjakan pemulihan dan pertolongan bagi bangsa dan negara ini. Apa yang sedang terjadi, di mana angka COVID sedang meningkat, Tuhan Engkau pegang kendali akan semuanya. Engkau tidak pernah tertidur. Engkau tidak akan biarkan satupun binasa Tuhan. Pakailah gereja-Mu, pakailah kami orang-orang percaya untuk berdoa dan menjadi perpanjangan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, berkati juga kota kami dan juga Provinsi Sumatera Barat, kami serahkan kepadamu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus saja, malaikat Allah yang menjagai provinsi ini. Dan kami berdoa, Injil Tuhan semakin tersebar melalui kehidupan orang-orang percaya yang diubahkan. Terima kasih Bapak, kami akan kembali kepada kehidupan kami, kepada keseharian kami, dan kami pulang dengan cara hidup yang lebih baik, dengan komitmen yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa hidup kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami hancurkan dan kami mematahkan segala wabah, pandemi, kematian, hal-hal buruk tidak bisa menimpa negara kami, bangsa kami, tidak bisa menjamah kehidupan kami juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan kita ke surga dan terimalah berkat Tuhan, berkat dari Bapa Surgawi, berkat dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan.